Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Arianti, NIM 230111015 dari kelas reguler G Pagi Banjarmasin, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar dalam pelajaran bahasa Inggris untuk memenuhi tugas mata kuliah saya bahasa Inggris. Jadi untuk materi yang pertama yaitu ada I dan N. Untuk penggunaan E itu konsonan dan untuk N itu vowel A, E, U, E, O atau sering disebut dengan huruf vokal. Contohnya itu ada aklon, badut. Yang kedua ada E, banana, pisang. Ketiga ada N, orange, jeruk. Dan yang keempat ada N, umbrella, payung. Sama tadi ada aklon, itu menggunakan huruf E. Alasannya karena kata klon itu diawali dengan huruf C yang berarti konsonan dan harus menggunakan E sebelumnya. Selanjutnya juga dengan disambung dengan E banana. Juga huruf E banana itu ada huruf B yang berarti itu huruf konsonan dan harus menggunakan E. Sedangkan untuk N orange itu menggunakan huruf E. Karena untuk kalimat orange atau kata orange itu awal kata dari orange adalah O yang merupakan huruf vokal yang termasuk dalam A, E, I, O, U. Dan itu sudah memang mutlak dan harus menggunakan N sebelum kata dan disambung dengan an umbrella. Sama, mereka juga menggunakan N. Karena kata umbrella itu menggunakan huruf U. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada plural forms, yaitu kata benda yang menunjukkan benda tersebut itu jamak atau banyak atau juga lebih dari satu dan sering disebut dengan kata benda jamak. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada singular dan plural. Singular untuk benda tunggal dan plural untuk benda lebih dari satu atau jamak. Plural form juga mempunyai ketentuan sebagai berikut, yaitu untuk kata benda yang berakhiran Y, ada penambahan kata ios di akhir kata tersebut. Contohnya seperti kata baby. Baby untuk satu baby. Berarti itu kalau menjadi dua baby akan berubah menjadi babies. Ada penambahan ios di akhir kata tersebut. Dan itu sudah sangat mutlak dalam ketentuan kaidah bahasa Inggris. Tetapi ada beberapa kata yang tidak menggunakan ios padahal juga berakhiran dengan huruf Y. Contohnya itu seperti untuk kata toy. Itu akan berubah menjadi toys. Kenapa? Karena ya memang sudah mutlak gitu. Padahal toy tersebut juga berakhiran Y, tapi mengapa tidak dikasih atau diganti dengan kata toys? Untuk pengucapan katanya pun juga aneh bukan? Tapi emang dasarnya toy berubah menjadi toys karena sesuatu alasan, yaitu karena kata toy tersebut yang mana huruf sebelumnya Y merupakan huruf vokal, ada huruf O. Jadi otomatis ios tidak berlaku pada kata ini. Dan kata toy akan berubah menjadi toys yang ada akhiran S-nya. Tidak berlaku dengan ios, tidak toys, enggak. Dan kata tersebut juga berlaku untuk kata boy menjadi boys, bukan boys. Oke, selanjutnya itu ada penambahan kata es. Itu juga berlaku dengan ketentuan satu atau dua huruf terakhir yang menggunakan kata S, SS, SH, CH, X, dan O, maka dilanjutkan dengan ES. Contohnya itu ada bus menjadi buses. Karena huruf terakhir bus adalah S dan termasuk dalam ketentuan kata yang telah saya kasih tahu tadi, yaitu ada kata S, SS, SH, CH, X, dan O. Yang lain itu ada church menjadi churches, books menjadi boxes, and tomato menjadi tomatoes.
Selanjutnya itu untuk penggunaan kata yang berakhiran FOS atau POS. Itu berlaku pada kata yang mana huruf terakhirnya ada F dan FE. Contohnya seperti leaf menjadi leafless, ada calf menjadi calvus, wolf menjadi wolvus, dan lain sebagainya. Namun, di sini juga terdapat irregular plurals. Maksudnya yaitu beberapa kata benda yang mengalami perubahan secara tidak beraturan dari bentuk singular atau tunggal menjadi plural atau jamak. Contohnya itu ada tooth menjadi tet, man menjadi man, mouse menjadi mice, dan foot menjadi pit. Beberapa kata tersebut memang sudah mutlak dengan ketentuannya. Ketentuan yang ada itu memang sudah mutlak dan masih banyak lagi kata yang lain. Selanjutnya ada personal pronouns atau kata ganti nama, yaitu menerangkan suatu nama, baik itu nama orang atau nama benda secara spesifik. Contohnya untuk singular ada I, you, he, she, it itu untuk benda atau binatang, dan plural ada we, you, they. Maksudnya sama seperti sebelumnya, singular untuk tunggal, plural untuk jamak atau yang lebih dari satu. Untuk personal pronoun sendiri juga mempunyai dua ketentuan, itu ada sebagai subjek dan ada sebagai objek. Contoh untuk sebagai subjek yang pertama itu untuk she, dia perempuan. Itu ada she is turning. Selanjutnya ada here juga. I bring here a present. Selanjutnya untuk it ini digunakan untuk benda atau untuk binatang. Contohnya itu yang pertama ada it's a beautiful dress. Yang kedua itu ada but I look bad wearing it. Itu terakhir kalimat ada penggunaan kata it. Contoh yang lain itu ada I learn English. Selanjutnya ada you learn English. He learn English. Dan lain-lain. Contoh ini tadi merujuk ke singular atau benda tunggal. Gak benda sih, kayak orang tunggal. Selanjutnya untuk contoh plural atau jamak atau yang lebih dari satu. Ada we, you, they, we, kita, you, kamu. Tapi untuk you di sini bukan merujuk ke you satu orang, tetapi misalnya itu ada dua orang laki-laki yang sedang berbicara kepada saya. Jadi saya bicaranya itu kayak you, tapi mereka ada berdua, dan ini termasuk ke plural. Dan satunya ada they, mereka. Mereka di sini maksudnya itu kayak saya lagi bicara dengan teman saya membicarakan dia yang tidak secara langsung. Kalau you tadi itu saya langsung berhadapan berbicara dengan dua orang laki-laki tadi. Oke, saya akan membacakan contoh. Saya akan menjelaskan contohnya. Itu yang pertama ada kata Ratna and I have the homework from the teacher. We have to do mathematics homework. Ratna dan saya mempunyai PR dari guru. Kami harus mengerjakan PR matematika. Ratna dan saya itu kan ada dua orang, berarti itu bentuk jamak. Dan harus menggunakan kata we, karena itu peran utama itu ada saya dan Ratna, berarti aku dan Ratna harus mengerjakan PR matematika. Terus ada juga you and I discuss about the farewell we went to hold it next month. Kamu dan saya mendiskusikan pesta perpisahan, kami akan mengadakannya bulan depan. Dan di situ juga ada kamu dan aku. Dan ini berarti ada dua orang yang termasuk jamak dan harus menggunakan kata we. Selanjutnya untuk kata you yang berarti di sini bukan you yang menuju satu orang, tetapi ada beberapa orang you. Misalnya itu saya lagi berbicara dengan teman saya yang bernama Jimin. Dan Jimin baru datang. Dan saya langsung bertanya, you come on time, kamu datang tepat waktu. Terus saya berbicara lagi, would you like to join to the party? Maukah kamu bergabung dengan pestanya? Dan you don't listen, kamu tidak mendengarkan. Tetapi di sini posisinya Jimin lagi bersama Taehyung. Dan mereka ada dua orang kan, jadi kayak saya bicara satu orang bersama dua orang yang ada di depan saya, dan itu merupakan lebih dari satu orang dan termasuk dengan kata jamak.
Oke, dan untuk contoh terakhir itu ada kata they. Yaitu ada contoh yang pertama, Nadina dan Aldi are in the class. They are talking about the lesson. Artinya Nadina dan Aldi berada di kelas. Mereka sedang membicarakan pelajaran. Nah, di sini kan saya tidak terlibat dalam Nadina dan Aldi. Saya membicarakan mereka. Jadi otomatis itu mereka dan itu masuk ke they. Tetapi jika saya bergabung dengan mereka, saya bicara langsung kepada mereka, itu akan termasuk dalam kata we. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Contoh yang terakhir ada the students study seriously. They are attention to this teacher. Artinya para murid belajar dengan serius. Mereka memperhatikan guru. Dan itu merupakan kata di mana saya memberitahu kepada orang lain bahwa para murid sedang serius dalam pembelajarannya dan sedang memperhatikan guru, dan saya tidak terlibat dalam murid-murid tersebut. Yang terakhir itu ada to be. To be ini berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dan subjek dalam bahasa Indonesia. To be yaitu ada is, are, was, were, dan lain-lain memiliki arti adalah. Maksudnya itu to be ini penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dan merupakan adalah. Arti dari is, are, was, were, dan lain-lain itu adalah. Saat membuat contoh kalimat menggunakan to be, is, are, was, were, kamu harus memperhatikan subjeknya. Dalam bahasa Inggris ada 7 subjek pronouns, yaitu ada I, you, they, we, she, he, it. Selain subjek tersebut, kamu juga bisa menggunakan kata benda lainnya seperti nama orang, kelompok orang, hewan, benda, dan lain-lain. Sesuaikan jumlah subjek dengan to be. Jangan sampai salah memasakkan subjek dan dengan to be-nya gitu. Pasangan subjek dan to be bentuk present is, are. Untuk subjek pronoun ada I menjadi a dan am, construction-nya atau dibaca am. Terus ada you are menjadi you are. They are juga. We menjadi we are. She menjadi she is, menjadi she is. He menjadi he dan is menjadi his. It menjadi it is, menjadi its. Selanjutnya ada pasangan subjek dan to be bentuk past, was dan were. Subjek pronouns dan to be-nya. Untuk I menjadi I was, she menjadi she was, he menjadi he was, it menjadi it was, you menjadi you were, they menjadi they were, we menjadi we were. Untuk penjelasan dalam to be ini sangat banyak, jadi saya hanya mengambil beberapa penjelasannya. Untuk penggunaan to be dalam is, are, was, were plus noun. Yang pertama ada Mr. Rudy is my teacher. Pak Rudy adalah guruku. Selanjutnya ada Asia is a continent. Artinya Asia adalah sebuah benua. Yang kedua ada she is a programmer. Dia adalah seorang programmer. Terus ada I am a student. Aku adalah seorang murid. I am a simple man. Saya pria yang sederhana. Tapi ini hanya contoh, saya seorang perempuan. Untuk are itu ada we are his sister. Kami adalah saudara perempuannya. They are my friends. Mereka adalah teman-temanku. Tapi jika ada satu orang teman, itu akan berubah menjadi they are my friend. Dia adalah temanku, tidak pakai s, karena s itu bentuk jamak. Untuk kata was, he was an entrepreneur. Okay, until here the explanation from me is less and more. Please forgive me because I am only a human being who is not free from mistakes and perfection belong to Allah alone. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.